Kembali di Kompas Siang, Saudara, hari ini adalah hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar tahap kedua di wilayah Surabaya Raya. Sejumlah kendaraan berplat nomor luar kota masih banyak ditemukan petugas di checkpoint atau pos pemantauan pintu masuk kota Surabaya. Petugas memperketat pengawasan dan pemeriksaan kendaraan yang masuk dengan memberlakukan penjagaan 24 jam, terutama di pintu-pintu masuk ke kota Surabaya. Surabaya Raya memperpanjang masa berlakunya PSBB untuk waktu 2 pekan hingga 25 Mei mendatang. Sudah ada rekan kami Kika Madona di pintu masuk menuju kota Surabaya. Kika, hingga saat ini PSBB tahap 2 diberlakukan, lalu bagaimana aturan pengetatan bagi warga yang bisa masuk ataupun keluar Surabaya? Dan kita tahu bahwa pengetatan ini akan dilakukan selama 24 jam. Ya, Juno dan juga saudara, jadi ada sejumlah ketentuan bagi warga atau para pengendara yang akan masuk ke kota Surabaya. Di antaranya yang pertama ini adalah masih sama seperti aturan pada tahap penerapan PSBB tahap pertama dulu. Di antaranya adalah yang pertama bagi para pengendara khususnya untuk baik itu roda 2 maupun roda 4 wajib mengenakan masker. Sementara untuk kendaraan roda 2 dilarang berboncengan atau mengangkut penumpang. Lalu kemudian yang aturan ketiga ini adalah bagi para pengendara kendaraan roda 4 atau mobil, ini hanya boleh diisi mobilnya dengan kapasitas setengah saja dari total jumlah kursi yang ada. Sehingga itulah tadi aturan-aturan juga kemudian diberlakukan, namun yang menjadi catatan penting bagi para petugas yang juga kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang akan masuk ke kota Surabaya, ini adalah menanyakan apa tujuan para pengendara tersebut, terutama bagi yang plat luar kota Surabaya Raya, untuk memasuki ke kota Surabaya. Jika ditemukan adanya tujuan yang tidak jelas ataupun tidak urgent ataupun tidak darurat seperti itu, maka kendaraan-kendaraan tersebut diminta untuk putar balik dan dikembalikan ke daerah asalnya, bagaimana plat nomor yang mereka bawa atau kendaraan dengan plat nomor yang mereka bawa. Sementara itu, saudara, yang juga informasi yang kami dapatkan, ini untuk ada aturan baru yang juga kemudian diterapkan pada penerapan PSBB tahap kedua ini. Di antaranya adalah bagi para pengendara yang juga kemudian tetap nekat masuk ke kota Surabaya meskipun tanpa memiliki atau dilengkapi dengan sejumlah aturan-aturan atau protokol kesehatan selama PSBB ini berlangsung. Maka jika ada pelanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi yang akan diberlakukan adalah para petugas, terutama aparat kepolisian, akan langsung menyita KTP dari para pengendara kendaraan tersebut selama kurang lebih waktunya adalah 6 bulan. Maka dampak yang juga nantinya akan dirasakan bagi para pengendara tersebut, diantaranya adalah mereka tidak bisa mengurus SKCK dan juga mengurus SIM selama waktu 6 bulan ke depan. Ini adalah yang disosialisasikan oleh para petugas kepolisian dan harusnya berlaku hari ini atau per hari ini. Namun temuan yang kami dapatkan di lapangan masih belum ada realisasi para petugas mengambil KTP dari para pengendara yang juga kemudian dalam tanda kutip ini nakal dan juga nekat untuk memasuki ke kota Surabaya. Melainkan sanksi yang juga kemudian diterapkan saat ini hanya sebatas memulangkan para pengendara tersebut ke daerah mereka masing-masing. Saudara, data yang kami dapatkan dari para petugas dari pihak kepolisian Satlantas Polrestabes Surabaya, sejak pukul 7 pagi tadi sampai dengan pukul 10 pagi, total jumlah kendaraan yang juga masuk ke kota Surabaya dengan pelanggaran dan juga kemudian dipulangkan ada sebanyak 71 orang. Dan dengan adanya penerapan 24 jam, pengawasan 24 jam di 17 titik checkpoint kota Surabaya ini diharapkan nantinya semakin efektif. Mengingat jika kita tarik ke belakang, Juno dan juga saudara, untuk penerapan PSBB tahap pertama selama 2 pekan yang lalu, ini jumlah pelanggar, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 di wilayah Surabaya Raya sebanyak lebih dari 1.400 orang. Sehingga inilah yang juga kemudian menjadi perhatian bagi para petugas untuk lebih memperketat dan juga mengefektifkan pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya Raya. Juno. Ya, Kika, yang menjadi fokus juga adalah bahwa Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan tajam dari pasien positif corona dan menempati posisi kedua dari pasien positif corona di tanah air. Lalu seperti apa pengetatan di wilayah kota Surabaya sendiri? Bahwa sebelumnya Prof juga menyatakan bahwa jam malam sudah tidak diberlakukan, namun pengetatan 24 jam. Lalu seperti apa di kota Surabaya dan bagaimana evaluasi terakhir untuk penerapan di PSBB tahap kedua ini, Kika? Iya, jadi sebelumnya juga sudah ada surat edaran yang juga diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu yang lalu. Di antaranya adalah sejumlah aturan dan juga sanksi yang akan diberlakukan kepada para warga yang juga kemudian ini mereka tetap melakukan aktivitas di luar rumah,
lalu juga kemudian berkumpul di lokasi-lokasi yang juga merupakan titik kumpul. Untuk itu, selama 2 pekan ke depan, ini juga akan dilakukan pengefektifan untuk pelaksanaan PSBB. Di antaranya adalah para petugas ini juga akan semakin lebih gencar untuk melakukan razia ke sejumlah titik-titik atau pusat-pusat yang juga merupakan keramaian dari kota Surabaya. Di antaranya adalah seperti misalnya pusat perbelanjaan seperti pasar, lalu kemudian mal, lalu juga tempat-tempat ibadah, dan yang terpenting, Juno dan juga saudara, ini adalah adanya lokasi baru yang juga menjadi perhatian dari para petugas pada pelaksanaan PSBB tahap 2 ini, yaitu kawasan kampung. Jadi sebelumnya kampung ini tidak terlalu menjadi perhatian, namun karena adanya peningkatan yang cukup signifikan untuk pasien positif COVID-19 selama kurun waktu beberapa waktu terakhir ini, maka kampung saat ini juga menjadi perhatian bagi para petugas untuk kemudian terus melakukan razia. Apabila ditemukan adanya kerumunan warga yang melakukan aktivitas juga tidak dalam kondisi darurat seperti itu, Juno dan juga saudara, maka petugas juga akan mengambil KTP yang bersangkutan selama kurun waktu 6 bulan. Kami tadi sempat mengonfirmasi kepada Sekdaprov Jawa Timur mengenai jika nantinya KTP tersebut disita atau KTP dari warga yang melanggar tersebut kemudian disita, apa kompensasi atau pengganti bagi para warga tersebut selama kurun waktu 6 bulan ke depan, atau KTP apa yang nantinya akan digunakan sebagai pengganti. Dan menurut Sekdaprov Jawa Timur, nantinya bagi warga yang melanggar, ini akan ada surat keterangan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masing-masing warga yang sebelumnya ditemukan melakukan pelanggaran selama masa PSBB berlangsung. Seperti yang diketahui sebelumnya, saudara, sampai dengan saat ini jumlah pasien COVID-19 di wilayah Jawa Timur masih terus mengalami peningkatan. Data terbaru yang kami dapatkan sampai dengan hari kemarin, ini untuk pasien positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur sebanyak 1.534, di mana jumlah ini bertambah dibandingkan dengan waktu sebelumnya sebanyak 43 orang. Penambahan jumlah pasien positif COVID tertinggi masih dari kota Surabaya. Totalnya yaitu 741 orang sampai dengan saat ini, atau artinya bertambah 33 orang hanya dari kota Surabaya saja. Sehingga inilah yang menjadi dasar pengetatan atau sejumlah regulasi baru yang juga kemudian disusun oleh pemerintah, baik itu kota maupun provinsi, untuk melakukan pengetatan PSBB tahap 2 ini. Demikian, Juno. Baik, terima kasih rekan Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur terkait dengan penerapan jilid 2 PSBB di kawasan Surabaya Raya.